Abu Yusuf Al-Qadhi Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, yaitu muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, yang wafat pada tahun 182 Hijriah. Muridnya Imam Abu Hanifah, ya. Bagaimana dia di nafas-nafas terakhir masih membahas tentang ilmu. Ketika dia akan meninggal dunia, ya. Dia tidak ingin waktunya terbuang-buang. Dia ingin waktunya bermanfaat. Ketika orang-orang datang menjenguknya, ya, maka dia tetap bermudzakarah tentang ilmu. Berkata muridnya Al-Qadhi Ibrahim bin Al-Jarrah Al-Kufi Al-Masri, dia berkata, "Maridha Abu Yusuf sakit, fa ataituhu a'uduhu." Aku datang untuk menjenguknya. Fa wajadtuhu mughman alaihi, aku dapat dia pingsan. Falamma afaqa, tatkala dia sadar, dia berkata kepadaku, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim," dia berkata kepada muridnya, "Ma taqulu fi mas'alah?" Apa menurutmu tentang permasalahan fikih ini? Qultu fi mithli hadhil hala, wahai guru, ini kondisi seperti ini masih bicara fikih. Qala wala ba'sa bidzalik, nadrusu la'allahu yanju bihi najin. Enggak apa-apa, kita belajar, siapa tahu ada yang selamat dengan masalah ini. Artinya ada yang dapat faedah, ya. Ya. Atau seorang bisa selamat dengan ilmu fikih ini. Maka dia berkata, "Ya Ibrahim, ayyuma afdal fi ramyil jimar?" Mana yang lebih afdal dalam melempar jamarat? Tentang ketika manasik haji. An yarmiyaha masyian aw raqiban. Dia lempar jamarat sambil naik kendaraan, naik tunggangan, atau dia melempar jamarat sambil berjalan kaki. Qultu raqiban. Maka kata muridnya, lebih afdal dia melempar jamarat naik tunggangan. Qala akhta'ta, kau salah. Aku jawab lagi, kalau begitu berjalan. Kata dia, akhta'ta, kau salah juga. Kataku, kata muridnya, kul fihima yardallahu anka. Kalau gitu, kul fiha, kalau gitu yang benar apa? Maka dia pun mentafsil, memperinci. Dia berkata, amma man kana yuqafu indahu lid-du'a. Adapun yang melempar jamarat dengan niat berhenti untuk berdoa, fal afdal arniyarmiyahu masyian. Maka yang paling afdal dia melempar jamarat sambil berjalan kaki supaya bisa berdoa. Adapun orang yang tidak ingin berhenti untuk berdoa, maka yang afdal dia melempar jamarat sambil naik kendaraan. Setelah itu aku meninggalkan dia, baru sampai di pintu rumahnya, tiba-tiba dia sudah meninggal dunia. Jadi subhanallah, bagaimana semangatnya para ulama dahulu menuntut ilmu sampai di waktu terakhir mereka kata itu adalah zikir kepada Allah, berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentang fikih. Oleh karenanya Ibnu Hajar menyampaikan dalam salah satu bukunya bagaimana riwayat dari Al-Muzani menggambarkan tentang semangatnya Imam Syafi'i tentang ilmu. Ibnu Abi Hatim berkata, "Sami'tu Al-Muzani yaqul." Aku mendengar Al-Muzani, murid Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i berkata tentang Imam Syafi'i bagaimana semangatnya dalam menuntut ilmu. Qila li Syafi'i, "Kaifa syahwatuka lil ilmi?" Kata Muzani, murid Imam Syafi'i. "Wahai Syafi'i, bagaimana syahwatmu terhadap ilmu?" Qala asma'u bil harfi mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi mithla ma tana'amtu bihi al-udhunan. Kalau aku dengar satu ilmu yang belum aku pernah dengar sebelumnya, ya, maka badanku seluruhnya bersyahwat untuk bisa mendengar. Seandainya kakiku, tanganku, badanku punya telinga juga untuk mendengar. Aku berharap mereka mendapatkan kelezatan sebagaimana kedua telingaku mendapatkan kelezatan karena mendengar ilmu yang baru. Yang seperti itu, ya. Kemudian ditanya lagi, "Kaifa hirsuka alaihi?" Bagaimana semangatmu dengan ilmu, wahai Syafi'i? Qala hirsul jamu'ul manu' fi bulughi ladzatihi lil mal. Seperti semangat orang yang rakus dengan harta, yang dia mengumpulkan, dia pelit luar biasa, kemudian dia dapat harta. Seperti itu rakusnya aku terhadap ilmu. Seperti orang yang benar rakus terhadap harta. Fa kaifa talabuka lahu? Bagaimana kau menuntut ilmu? Kata Imam Syafi'i, talabul mar'atil mudhillati waladaha laisa laha ghairuhu. Seperti seorang ibu yang sedang kehilangan anaknya dan dia tidak punya anak yang lain dan dia sedang mencari anaknya. Betapa semangat ibu tersebut mencari anak yang hilang dan dia tidak punya anak kecuali anak tersebut. Ya, lihatlah bagaimana para ulama semangat dalam menuntut ilmu, ya. Bagaimana mereka berkata, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari gendongan sampai masuk dalam liang lahat. Banyak sekali, ya, kisah-kisah para ulama, tidak mungkin saya bacakan semuanya, tapi di antaranya tentang seorang ahli hadis atau seorang ulama yang membeli pena dengan dinar. Dinar itu kalau kita konversikan sekarang 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Kalau kita kalikan dengan harga emas sekarang berapa? Emas murni 1 gram berapa? Taruhlah 1 juta sekarang. 1 juta. 4 berarti 4.250.000, ya. 4.250.000. Pena, ya. Pena enggak ada 4 juta, pena paling apalagi ya murah lah. Ya. Tetapi Isam bin Yusuf Al-Balkhi, seorang ahli hadis dari mazhab Hanafi yang wafat 215 Hijriah, dia pernah membeli pena dengan harga 1 dinar untuk menulis apa yang dia dengar tatkala itu, tidak ingin terluputkan dari ilmu tersebut. Ya. Kenapa? Karena umur pendek dan ilmu luas, ya. Maka seorang harus, ya, jangan sampai waktunya pergi dan dia tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk menuntut ilmu. Dan ini juga dilakukan oleh Muhammad bin Salam
Al-Bikandi, ya. Ketika dia sedang menuntut ilmu di suatu majelis imla itu gurunya mengimla, kemudian seorang menulis. Wa syekh yuhadditsu wa yumli. Sementara sang guru menyampaikan hadis dan mengimlakan. Tiba-tiba Muhammad bin Salam fankasara qalamu, penanya habis atau patah atau habis. Fankasara qalamu Muhammad bin Salam. Maka kemudian padahal sang guru masih terus ngomong, gimana dia enggak bisa nyatat. Maka dia seorang bilang kasih pengumuman, qalamun bidinar. Siapa mau jual penanya 1 dinar? Semua orang lempar penanya. Dia tidak ingin waktunya terbuang. Cuma lempar, gimana? 4 gram emas 1 pena paling 2.000. Lihat bagaimana dia merasa yang penting waktu sangat berharga, ya meskipun harus berkorban dengan uang sebanyak itu. Oleh karena kalau kita dapat di bagian para alul hadis ketika mereka mencari hadis, mereka buang-buang harta, ya, berjalan, bersafar, beli buku, beli pena, beli ini, banyak waktu mereka habis, duit mereka habis untuk mencari ilmu hadis. Makanya dikatakan man talabal hadis aflas. Barang siapa mencari ilmu hadis maka dia akan bangkrut.